Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Hafizun Hidayat, NIM 190018040, kelas A, Prodi Teknik Informatika, semester 4. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis studi kasus saya, yaitu pendataan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Gunung Jati. Pendahuluan rekayasa perangkat lunak. Untuk pendaftaran WhatsApp grup saya sudah terdaftar, ini Rizal Hafizun. Untuk pendaftaran GitLab sudah, bisa cari aja di gitlab.com/rizal123. Untuk studi kasus, persiapan peralatan dan lingkungan pengembangan, software yang saya gunakan untuk development yaitu Exam sebagai server lokal. Yang kedua, Visual Studio Code atau Sublime Text sebagai scripting. Yang ketiga itu Mozilla Firefox atau Chrome sebagai compiler di website. Karena ini studi kasusnya base website, bukan aplikasi ya. Untuk spesifikasi laptop saya itu Windows 10, RAM 8, prosesor AMD A9, VGA Radeon 5, RAM memori HDD 1 TB, bukan SSD. Oke, terus ini saya dengan laptop saya. Ini hasil project website pribadi saya. Yang ketiga itu penyiapan kakas dan lingkungan pengembangan. Untuk pembuatan project GitLab saya sudah buat di GitLab. Tinggal kunjungi link ini saja, atau bisa di gitlab.com/rizal123, klik bagian project. Pemasangan Git di desktop atau di editor, saya memasangkan dua-duanya di Git Visual Studio Code dan di Git Client. Karena di Visual Studio Code itu semenjak diinstal sudah terinstall Git di dalamnya, jadi saya hanya mensinkronkan repository cloud ke lokal Visual Studio Code. Dan Git Client saya menggunakan Git Bash dan Git GUI. Sebenarnya tanpa Git Bash pun bisa menggunakan CMD. Tapi itu tidak bisa karena kita harus install Git-nya dulu. Mengikuti webinar Kakak Relata, di sini saya mengikuti webinar kuliah umum Relata PRPL. Nah, ini ada beberapa screenshotnya yang saya lampirkan di PowerPoint. Menerapkan kakas pengembangan PL. Menyusun analisa kebutuhan pengembangan rancangan dan aplikasi. Sebentar, saya nyalakan dulu examnya. Analisis kebutuhan hardware, saya membutuhkan 2 unit laptop, satu untuk development dan satu untuk tester yang sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Yang kedua, kebutuhan software, dibutuhkan server Exam sebagai local server, Visual Studio Code atau Sublime Text sebagai scripting, dan GitLab sebagai repository cloud saya. Dan sudah tersinkron dengan text editor Visual Studio Code. Untuk klien hanya web browser seperti Mozilla Firefox atau Chrome dan sudah terkoneksi dengan internet juga. Kebutuhan database, saya menggunakan MySQL yang sudah open source dan umum digunakan. Dan kebutuhan prosedur yaitu pertama, staff akan login ke website dengan level yang sudah diberikan. Yang kedua itu, staff bisa menginput data pasien, memprint data ke Google Sheet, dan lain-lain. Dan staff pun bisa membuat akun dengan level dokter dan maupun staff juga. Nah, untuk dokter itu hanya bisa melihat data pasien dan print data ke Google Sheet. Yang itu kebutuhan personalia itu saya sendiri sebagai developer, dan kedua dokter dan staff sebagai klien. Kebutuhan dokumen, sini saya sudah membuat beberapa UI-nya dan saya sudah membuatnya di sini, diterapkan di website. Di sini saya baru selesai membuat fitur login user dengan baru level staff ya, jadi belum bisa membuat akun level dokter. Itu Rizal. Nah, ini bagian dashboard. Ini ada search for,
Ini sebenarnya nggak dibutuhin sih. Yang dua kita cuma dashboard total pasien COVID dan ini total sisa ruang seperti itu. Oke, terus yang bagian staff ada fitur buat akun. Sini ada kolom username, password, dan levelnya itu ada staff atau dokter. Yang begitu toolsnya dokter itu hanya bisa melihat data ya. Jadi staff itu jika kita sudah bayar, maka di dokter di data pasien otomatis akan menambah data pasien seperti itu. Oke, dan untuk badge ini logoutnya tinggal klik icon ini, kita logout, yes logout, maka akan langsung pindah ke halaman login. Sekian dari saya. Bila ada pertanyaan, tinggal kunjungi website saya rizal.ebc.com. Jika ada bagian kontak, tinggal klik bagian WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.